Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Wulandari sebagai mahasiswa Universitas Terbuka UPJJUT Bandung dengan NIM 8781858 dari Prodi S1 PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gagasan mengenai kedudukan, fungsi, dan penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai dalam ilmu pendidikan. Secara mendasar, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan yang mengkaji hakikat dari suatu ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu terkait eksistensi. Filsafat ilmu mengamati dan menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu pengetahuan? Apa hakikatnya? Melalui kajian filsafat, pendidikan tidak lagi sekedar dianggap sebagai pendidikan praktik yang belaka, melainkan diakui sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian jelas, yaitu manusia yang sedang berkembang dan proses perkembangannya. Hal ini memperkuat eksistensi pendidikan sebagai bidang keilmuan yang sah dan berdiri sendiri. Yang kedua yaitu terkait keilmiahan. Filsafat ilmu menguji cara kita memperoleh pengetahuan pendidikan. Ia memastikan bahwa teori, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan didasari oleh logika, sistematis, bukan sekedar dugaan atau kepercayaan semata. Dengan adanya filsafat, ilmu pendidikan menjadi terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkembang berdasarkan penelitian yang sah. Yang ketiga yaitu terkait nilai. Filsafat ilmu menanamkan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Ini selalu dikaitkan dengan tujuan kemanusiaan, kebaikan, dan kemaslahatan. Filsafat memastikan bahwa segala teori pendidikan yang dikembangkan tetap berpijak pada nilai moral, etika, kemanusiaan, sehingga ilmu tidak berkembang ke arah yang merugikan manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna, bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga menjadi sumber pengayaan bagi filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akal budi, dan kemanusiaan. Ketika praktek pendidikan dijalankan dengan nilai-nilai yang luhur dan berorientasi pada pengembangan potensi manusia, hal-hal ini memberikan bukti nyata dan mengkaji kajian baru bagi filsafat ilmu. Pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi filsafat ilmu. Masalah-masalah baru seperti tantangan kurikulum, perubahan perilaku siswa, hingga kemajuan teknologi memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir, mengkaji ulang konsep, dan menyempurnakan kerangka berpikirnya agar tetap relevan. Tanpa adanya praktik pendidikan yang bernilai dan bermakna, filsafat ilmu hanya akan menjadi teori kosong yang tidak memiliki dampak nyata bagi kehidupan manusia. Pendidikanlah yang memberi isi, konteks, dan tujuan agar filsafat ilmu terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia memiliki 3 pilar utama yang berfungsi membedah masalah secara mendalam, tajam, dan menyeluruh, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa yang dikaji? Ini adalah pisau yang digunakan untuk membedah hakikat masalah. Ketika ada masalah misalnya, siswa yang malas belajar, ontologi menuntun kita bertanya, apa hakikat belajar? Apa hakikat siswa? Apakah siswa makhluk pasif atau aktif? Jawaban ini mendasar kita memahami akar masalahnya. Yang kedua yaitu epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Ini adalah pisau untuk membedah metode dan cara. Kita bertanya bahwa bagaimana seharusnya siswa belajar? Metode apa yang benar? Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa sudah paham? Ini membantu kita menentukan pendekatan, strategi, dan cara mengajar yang dapat Ini membantu kita menentukan
Ini membantu kita menentukan pendekatan, strategi, dan cara yang mengajar yang tepat dan ilmiah. Yang ketiga yaitu aksiologi, untuk apa dan apa nilainya. Ini adalah pisau untuk membedah nilai dan tujuan. Kita bertanya untuk apa siswa hal ini belajar, apakah materi ini bermanfaat bagi kehidupannya, apakah cara mengajar ini etis dan manusiawi. Nah, ini memastikan solusi yang kita ambil bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Dengan ketiga alat ini, kita tidak hanya melihat masalah pendidikan dari permukaan saja, tetapi bisa menembus hingga ke akar cara penyelesaiannya dan nilai di baliknya. Itulah sebabnya filsafat ilmu disebut pisau analisis yang tajam. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, contohnya penerapan wajib belajar 12 tahun. Secara ontologi didasari pandangan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan kebutuhan dasar setiap warga negara. Secara epistemologi, kebijakan ini disusun berdasarkan kajian ilmiah bahwa manusia membutuhkan waktu yang cukup untuk mengembangkan potensi dirinya agar siap hidup di masyarakat. Secara aksiologi, tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang cerdas, beradab, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nilai-nilai keadilan dan dasar utamanya. B. Dalam kurikulum, contoh kurikulum merdeka. Secara ontologi, memandang siswa sebagai subjek yang unik, memiliki bakat, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Hakikat pendidikan bukan penyeragaman, tetapi pengembangan potensi. Secara epistemologi, cara penyampaian fleksibel, berbasis proyek, dan konstekstual. Pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai hasil hafal, tetapi hasil pengalaman dan penemuan. Secara aksiologi, tujuan agar siswa menjadi pembelajaran seumur hidup yang berkarakter mandiri, berguna bagi lingkungannya. C. Dalam proses pembelajaran, misalnya saat mengerjakan materi menjaga kebersihan lingkungan. Ontologi, guru memahami bahwa materi ini bukan sekedar teori, tetapi nilai hidup dan tanggung jawab. Secara epistemologi, guru tidak hanya menyuruh siswa untuk menghafal aturan, tetapi mengajak siswa melakukan pengamatan diskusi dan praktik langsung membersihkan lingkungan sekolah. Aksiologi, guru menanamkan bahwa kebersihan itu bernilai kesehatan, keindahan, dan rasa syukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Pembelajaran diakhiri dengan refleksi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.